واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجكم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا jemaah yang depannya masih kosong, terutama yang di depan ini bisa masih, yang di belakang itu masih ada yang duduk di teras tetangga, bukan teras jauh, di terasnya tetangga. Depan sini mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanahu wa ta'ala wal musyrikin. Sadaqallahu wa bihamdihi. Tanda-tanda orang ini diterima amalnya oleh Allah. Ulama mengatakan dia semakin hari semakin rindu kampung akhirat, semakin rindu untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita review salat. Sekarang jadi masalah, kenapa kok kerinduan sama kampung akhirat, kerinduan untuk jumpa dengan Allah belum juga wujud dalam hati-hati kita. Karena kita oleh-olehnya jangan-jangan kita masih kurang. Jumpa sama orang tua senang, kan?
mudik kan, jumpa sama orang tua senang. Apalagi jumpa dengan zat yang maha kasih sayang, harusnya kita lebih senang lagi. Lalu kenapa hari ini rasa itu belum Allah SWT berikan pada hati-hati kita semua? Jangan-jangan apa tadi? Oleh-olehnya masih kurang. Teman-teman, ini kan Allah SWT, maka ini kesempatan kita sampai kapan tadi? Sampai mati. Gak tahu kalau 1 menit lagi mati, ya sampai mati usahanya. Maka niatnya mulai dari sekarang. Jangan-jangan ada yang 1 menit lagi, jangan-jangan ada yang 10 menit lagi, jangan-jangan ada yang 100 menit lagi. Pasangnya dari sekarang. Mulai saat ini Allah ikrar kita dalam hati kita tancapkan dan kita ikrarkan. Mulai hari ini Allah, saya ingin sungguh-sungguh untuk cari oleh-oleh, ya, untuk usaha untuk cari oleh-oleh supaya nanti saya bisa senang, rindu sama kampung akhirat, senang untuk berjumpa dengan kalau hadis, dengan siapa nggak senang jumpa sama Allah, maka walaupun nggak senang jumpa sama Dia. Ikrarkan, tancapkan dengan sungguh-sungguh, Allah, saya mulai detik ini ingin sungguh-sungguh cari oleh-oleh yang banyak untuk kampung akhirat. Ini Sunan Ampel, ya Allah, Nusantara Indonesia, alhamdulillah dengan izin dan kasih sayangmu ini masuk Islam. Satu negara masuk Islam. Wah, ya kan? Sekarang gimana kita? Kita punya adik, kakak, orang tua sudah bisa jaga salat? Gimana tetangga-tetangga kita? 4 rumah kanan, kiri, depan, belakang sudah berbondong-bondong mengamalkan agama Allah? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kota kita? Ditundiro, Mulkuro, Manhola sudah berbondong-bondong memakmurkan masjid-masjid Allah? Kemudian bagaimana dengan kaum muslimin di seluruh dunia yang ada 1,5 M sampai 2 M sudah berbondong-bondong mengamalkan agama Allah? Tercatat penduduk di dunia ini saat ini kurang lebih 6 miliar. 6 miliar, 6,5, kurang lebih 6-7 miliar. Yang baru kenal agama, yang baru kenal Islam 1,5 M sampai 1,5 M mungkin, nggak sampai 2 M. Yang 5,5 M lagi masih belum menyembah Allah. Ini tanggung jawabnya apa? Tanggung jawab kita semua ini. Untuk heromati, original hasil umat yang bahkan seluruh manusia, ini tanggung jawab kita. Maka setiap kita hamba Allah, Nabi Muhammad SAW, ini punya tanggung jawab untuk memikirkan, mengusahakan yang 5,5 miliar itu kenal kepada Allah. Jadi kalau ditanya tanggung jawabnya, kita paling kecil seluruh dunia. Tanggung jawabnya paling kecil seluruh dunia. Kalau mungkin kami tanya nih di kampung Soro Sultan ini, yang tukang jahit sama penjahit banyak mana? Banyak mana Mas Ahil? Penjahit sama tukang jahit banyak mana? Banyak yang tukang jahit, iya kan? Di seluruh Jogja, penjahit sama tukang jahit banyak mana? Banyak mana sahabat? Banyak tukang jahit, benar ya? Di seluruh Indonesia, penjahit sama tukang jahit banyak mana? Banyak tukang jahit. Di seluruh dunia, yang penjahit sama tukang jahit banyak mana? Banyak tukang jahit. Pertanyaannya, namun kenapa orang-orang di seluruh Soro Sultan berpakaian, di seluruh Jogja berpakaian, seluruh Indonesia berpakaian, seluruh dunia berpakaian? Karena tukang jahitnya sungguh-sungguh. Maka orang di Soro Sultan berpakaian, orang di Jogja berpakaian, orang seluruh Indonesia berpakaian, ya. Bahkan seluruh dunia berpakaian. Karena apa? Tukang jahitnya sungguh-sungguh. Sama hari ini kita sebagai hamba Allah yang tanggung jawab untuk ibadah kepada Allah dan umat baginda Nabi Muhammad Islam, yang punya tugas untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya, untuk berdakwah ilallah. Kalau sungguh-sungguh
dalam mengemban tanggung jawab yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insyaallah yang 5,5 M nanti menyembah Allah semua. Insyaallah ya. Insyaallah pasalnya. Karena kita bertanya Allah untuk itu. Untuk ibadah kepada Allah dan untuk ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kata Rasulullah, tanggung jawabnya itu seluruh dunia. Ada perintahnya untuk keluarga kita, tetangga kita, silaturahmi kita, bahkan seluruh manusia. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sepakat kita pengen hidayah yang paling tinggi, hidayah dalam harus diusahakan. Dia sendiri dapat petunjuk dan dapat taufik untuk mengamalkan petunjuk itu, dan dia jadi asbab kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan gak cuma di sekitarnya aja, bahkan bisa seluruh dunia. Para sahabat ini jadi asbab hidayah, asbab petunjuk untuk orang-orang di seluruh dunia. Nah, teman-teman, dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka apa usahanya sekarang kan? Jadi orang iman, orang yang dapat hidayah dalal, wah ini masya Allah, bahkan haqqan alaina nasrul mu'minin, ya, dan sudah merupakan haknya Allah untuk orang-orang beriman. Ya, Allah jadikan dia, ya, hidupnya tenang, bahagia, di dunia senang, ya, di akhirat senang selama-lamanya. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Orang-orang yang mengikuti sejak langkah para sahabat muhajirin dan ansar, ya, mengikutinya dengan baik, walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kalau Allah ridha kepada seorang hamba, ya, ini maka Allah Subhanahu wa taala umumkan pada penduduk langit bahwa aku mencintainya, dan Allah perintahkan malaikat Jibril umumkan kepada penduduk dunia bahwa aku mencintainya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia jadi apa? Asbab hidayah kebaikan untuk orang banyak. Nah, kita sepakat menginginkan hidayah dalam apa usahanya, gimana caranya supaya jadi orang-orang yang diridhoi Allah, yang senang di dunia, senang di akhirat. Dikatanya kalau orang dapat ridho Allah itu ini kayak apa ya? Orang mau ke mana? Kaliurang, mau ke gunung. Ini 1 kilo sebelumnya udah kerasa dingin, betul kan? Jadi bayar karcis itu masuk Kaliurang, udah seperibit angin Kaliurang ini udah kerasa. Mau ke Parangtritis, bayar apa? Karcis. Baru bayar karcis seperibit angin Parangtritis itu udah kerasa panas-panasnya, itu gerak-geraknya. Nah, sama orang taat sama Allah di dunia, jurusannya mana? Surga, ya. Ini hawa-hawa surga, ini seperibit angin surga pun sudah Allah kasih buat orang-orang ya. Jadi ketika di dunia, inna Allahi la khaufun alaihi wa la hum yahzanun. Sehingga para kekasih Allah tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Gak takut sama miskin. Miskin ini makhluk, ya. Kita hanya takut sama siapa? Allah. Gak takut sama sakit, gak takut sama Amerika, gak takut sama setan, jin, ya. Takutnya hanya sama Allah. Takutnya hanya sama Allah. Gak boleh takut sama makhluk. Nah, teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang senang di dunia sementara di akhirat selama-lamanya, orang-orang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, ya, ini para sahabat sendiri dapat hidayah dalam. Dia sendiri dapat petunjuk, mengamalkan petunjuk itu, dan tidak kebaikan untuk orang lain. Insyaallah semoga seperti dapat hidayah dalam. Amin, teman-teman. Amin. Usahanya apa? Kita baru masuk. Usahanya apa? Usahanya apa? Nah, itu tim relawan masjid. Jadi kan Yogyakarta nanti sebentar lagi tim
masjid internasional. Ya. Karena kita umat yang dilakukan untuk seluruh manusia. Orang betul masjid internasional. Oleh Aldo internasional, McDonald internasional, Kentucky internasional. Masa dakwah ke internasional. Oh iya, jadi kita umat yang seluruh manusia. Umat yang bukan seluruh manusia. Insya Allah kita semangat jadi dari internasional. Insya Allah ya. Insya Allah. Sahabat-sahabat dari semua internasional. Ya, di Barusan, dekat Sibolga. Nah, ini ada makam sahabat. 124.000 sahabat Nabi yang dimakamkan di Mekah Madinah, kurang lebih sekitar 24.000. 100.000 lebih di mana? Menyebar ke seluruh tempat seluruh dunia ini. Semuanya dari internasional. Semuanya relawan masjid internasional. Kita hanya bicara sejarah saja, belajar sejarah. Penting kita belajar sejarah. Karena agama ini bukan agama baru. Agama ini agama lama. Milati Abina Ibrahim Hanifah kata Allah. Ikutilah milahnya agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya tauhid. Agama ini agama lama. Cuma semangatnya aja yang harus diperbaharui. Ini sudah dicontohkan oleh Nabi sejarah berbicara kepada kita. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hijrah ke Madinah, ya. Ini apa yang pertama kali beliau pikirkan? Rumah atau masjid? Rumah atau masjid? Rumah atau masjid? Yang pertama kali beliau pikirkan ketika sampai di Madinah adalah bagaimana ada masjid di Madinah. Terus berdiri masjid Kuba. Kalau masalah keperluan tempat tinggal, Nabi nggak mikir sama sekali. Nabi berpikir bagaimana ada masjid di Madinah. Ketika kita berpikir akhirat, segala sesuatu kita niatkan untuk akhirat, jangan khawatir, dunia pasti Allah SWT akan tundukkan kepada kita. Beli sapi dapat talinya, beli tali belum tentu dapat sapinya. Insya Allah, benar kan? Ya. Ya. Tanam padi, insya Allah rumput tumbuh, tapi tanam rumput belum tentu. Fikirkan masjid, amal-amal hidup di masjid. Inna ya'muruna masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sehingga orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Ini kata ulama jamak ini ayatnya masjidallah. Ya. Man amana billahi wal yawmil akhir. Dia orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka kita pikirkan bagaimana masjid-masjid di seluruh dunia ini makmur dengan aman-aman yang diridhoi Allah SWT. Insya Allah ya. Ini usahanya supaya dapat hidayah dalam. Ini usahanya supaya menjadi hati-hati yang sebening berlian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Usahanya gimana? Memakmurkan masjid-masjid Allah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah yang beliau pikirkan masjid. Bagaimana ada amal masjid di Madinah? Ya. Masalah tempat tinggal, dunia, rumah. Wow, sahabat itu pada rebutan itu. Tinggal di rumah saya Rasulullah, tinggal di rumah saya Rasulullah, tinggal di rumah saya Rasulullah. Rebutan itu sahabat. Tinggal di sini. Nah, dunia datang dengan hina. Di rumah saya, di rumah saya. Maka teman-teman Allah SWT, jangan berpikir kita akan perkara yang sudah dijamin sama Allah, ya. Perkara rezeki sudah dijamin sama Allah. Yang rata-rata kebanyakan orang galau perkara ini, sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan, ya. Ini sudah dijamin sama Allah. Kita pikirkan bagaimana masjid-masjid ini hidup amal-amal yang diridhoi Allah. Insya Allah nanti rumah didatangkan Allah, istri didatangkan Allah, keperluan-keperluan didatangkan Allah, makanan-makanan didatangkan Allah, ya. Asal kita sungguh-sungguh dalam
memakmurkan masjid-masjid Allah. Ini Allah Ta'ala sendiri yang bilang, inna ya'muru masjidallah man amana billah wal yawmil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Masa kalah sama sapi sama kebun ya? Sapi sama kebun itu kalau majikannya senang, makanan diantar, rumah dibuatin ya? Kandang dibuatin, jodoh pun diantar ke kandangnya. Masuk kalah sama kebun ya? Hari ini kenapa kok kita ada masalah-masalah dengan keperluan kita, sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan? Karena kita belum sungguh-sungguh memikirkan masjid-masjid Allah makmur dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sungguh-sungguh dalam memikirkan masjid ini makmur dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti keperluan akan Allah mudahkan. Caranya gimana? Memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi bukan lawan masjid internasional. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja amalan-amalan masjid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya? Yang pertama, amalan dakwah ilallah. Jadi di masjid ini ada amalan dakwah ilallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam utus jemaah para sahabat untuk mendakwahkan agama ya, di negara Arab ya. Ini kemudian Islam berkembang sampai pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ya. 2/3 dunia ada dalam meluk Islam, dalam pemerintahan Khalifah Islam. Nah, teman-teman juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini amalan apa? Dakwah illallah. Orang dapat hidayah jalan, ada kebesaran Allah dalam hatinya, sehingga dia bisa, kalau orang ada kebesaran Allah dalam hatinya, maka dia otomatis akan melakukan amal-amal soleh. Dan kemudian dia bisa meyakinkan orang untuk beriman kepada Allah ya. Ada kebesaran Allah dalam hati, otomatis kalau orang ada kebesaran Allah dalam hati, dia sama Allah dikasih taufik untuk beramal soleh ya. Bahkan bisa meyakinkan banyak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang gimana kita bisa meyakinkan orang untuk menyembah Allah sementara kita sendiri gak yakin kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia yang menciptakan, Dia yang berkuasa, Dia yang berikan rezeki, Dia yang melihara. Gimana kita bisa meyakinkan orang ya? Kita usaha aja hidayah dalam kuasanya Allah. Namun sunatulahnya, gimana orang bisa meyakinkan sesuatu tersebut jika sendirinya tidak yakin pada perkara yang dia sampaikan. Misalnya saya kita dulu ya, Ros Fender tahun 68 buatan Amerika. Suaranya ini crunchy. Karena saya main, saya tahu rasanya gimana suaranya suara kering-kering kayunya ya. Maka saya ketika cerita sama teman saya bisa meyakinkan, itu suaranya tuh begini, itu anunya puterannya itu dari gading gajah, itu warna kayunya itu naiknya itu, bisa cerita yakin. Karena apa? Yakin karena memang saya pernah coba, saya lihat di mana di toko harganya sekian, saya maka bisa meyakinkan bagaimana supaya orang, kamu beli itu bagus produk itu kan gitu ya. Kayak misalnya, ini loh kopinya Teras Dakwah ini loh, Arabica, Gayo, asli, pure, enak, fruity. Kenapa? Karena saya merasakan dan saya bisa cerita. Nah sekarang, gimana kita meyakinkan bahwa Allah yang memberikan rezeki, tapi kita dalam hati kita, dan nanti kalau gak kerja gimana? Allah untuk berikan rezeki bisa dengan kerja, tanpa kerja, bahkan berlawanan dengan kerja.
Allah untuk kasih rezeki gak berhajat kepada makhluk. Ya. Allah kasih air dalam buah kelapa itu gak ada pipa, gak ada selangnya loh. Ya. Allah melihara Ashabul Kahfi dalam gua itu 309 tahun gak makan, gak minum. Allah melihara Nabi Yunus AS dalam perut ikan itu 40 hari. Allah melihara Nabi Ibrahim dalam lautan api ketika dibakar Raja Namrud. Gimana kita meyakinkan bahwa Allah yang berkuasa memberikan rezeki, sementara kita sendiri waktunya azan, Allah Akbar, Allah Akbar. Wah, iki pas akeh-akeh itu kue, ngene ora apa? Lagi ora mesti ngene. Ora mesti engko teko meneh. Gimana kita meyakinkan Allah yang memberikan rezeki sementara kita sendiri gak yakin bahwa Dia adalah Zat yang memberikan rezeki. Nah, maka ini kita harus usaha gimana supaya kebesaran Allah ini masuk dalam hati kita, sehingga kita bisa meyakinkan orang bahwa Allah yang memberikan rezeki. Wa ma yatikal ja'al mahraja rizqan fitulah tasib. Bersiap bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah. Janji Allah ini pasti. Kata orang-orang soleh yang di dunia ini pasti hanya dua aja, mati dan janji Allah. Janji Allah pasti. Orang takwa pasti Allah kasih jalan keluar dan rezeki yang enggak disangka-sangka. Nah, biasanya orang ini akan ada pengalaman iman, ditolong sama Allah. Ada pengalaman iman bahwa yang memberikan rezeki ini Allah. Ya. Kalau dia ini terlibat dalam usaha memakmurkan masjid itu tadi, ya. Nanti Allah akan kasih pengalaman-pengalaman iman, ya. Bahwa bukan toko yang kasih rezeki, bukan asbab yang kasih rezeki, tapi Allah yang kasih rezeki. Kalau orang terlibat dalam masjid, mengajak orang kepada Allah, nanti Allah akan kasih pengalaman iman. Kayak perang Tabuk, ada mati sahabat waktu perang Tabuk, diajak Nabi bisa bilang. Padahal pada waktu itu korma lagi mau panen, pas mau panen, ya, ini diajak fisabilillah sama Nabi mendakwahkan agama, meninggikan kalimat Allah. Bayangkan, katakanlah kalau pas misalnya PNS THR gaji ke-13, tapi pas ada tawaran fisabilillah, apalagi pas panen-panennya kalau yang berkebun, ya, atau yang peternak ikan, ya, atau yang pedagang pas Ramadan ini panen-panen ini biasanya pas Ramadan berpedagang baju muslim, pas wakil-wakil sing tuku. Ini diajak, wah itu tuh masjid di daerah sebelah sana itu, wah itu kita pikirkan gimana supaya lebih makmur lagi jemaahnya. Pas harus panen dapat duit banyak, sahabat perang Tabuk itu sama Nabi disuruh fisabilillah. Namun sahabat, nah ini dikasih pengalaman iman sama Allah, samina wa ta'na. Kemudian saat itu juga panennya sahabat ini lebih istimewa dari panen-panen sebelumnya. Nabi Ibrahim juga gitu, di dalam api malah di sana dapat makanan hidangan dari surga. Nah, kita kalau terlibat dalam amal masjid, ya, yang pertama tadi bang, dakwah ilallah, ya, mengajak. Jadi yang di masjid, mulai saat ini yang di masjid, yang sholat di masjid mikirin bagaimana 1 bulan, ya, 1 bulan kita mikirin lah, ini ibaratnya bekerja malas ya, 1 bulan mikirin 1 orang untuk didekatkan ke masjid. Insyaallah ya, semuanya insyaallah. Kita mikirin 1 bulan 1 orang aja kita pikirkan dia didekatkan ke masjid. Mulai datang ke rumahnya, bawain makanan, ya, beliin kopi, bawain gorengan, pisang goreng, kacang. Gimana? Merayu manusia kepada Allah siang harinya, malamnya merayu Allah supaya sayang kepada manusia. Ini kerjaannya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk suksesnya teras dakwah ini dalam dakwahnya Rasulullah SAW ini. Ini dakwahnya Nabi itu gak lepas dari makan-makan, maksudnya, ya kan? Ya. Ada sego macan tadi kan? Ya. Nah, nanti lama-lama ada sego tongseng juga nanti. Iya. Kalau masuk
ke Masjid Nabawi, ulama mengatakan dulu, jadi kenyangnya jasmani rohani. Masuk masjid dapat santapan rohani, masuk masjid juga dapat santapan jasmani. Jadi korma-korma itu dia gantung di tiang-tiang Masjid Nabawi. Ini kenyangnya jasmani rohani. Nah teman-teman dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, libatkan diri kita dalam amal masjid. Yang pertama tadi apa? Dakwah ilmu. Jadi kita pikirkan bagaimana yang di masjid ini, dan sholat di masjid, memikirkan satu orang aja untuk didekatkan ke masjid, ya, yaitu dirayu, disilaturahmi, ya, malamnya didoakan, sholat semuanya bersama. Kemudian yang kedua, amalan Masjid Nabawi ini ada ta'lim wa ta'alim. Jadi ada belajar dan mengajar di Masjid Nabawi. Nah, jadi dulu madrasah atau pesantren cuma satu aja di mana, di Masjid Nabawi. Kalau kita tengok kisah-kisah sahabat Nabi, ya, 10 orang yang dijamin masuk surga. Sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Yang 8 pintu surga panggil-panggil namanya, yang dapat salam langsung dari Allah, ya. Ya, ini lulusan mana? Masjid Nabawi. Kalau saya punya kiai bilang lulusan mana? Emper Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Yang apa? Yang Nabi SAW mengatakan, kalau ada Nabi setelah saya, maka Sayyidina Umar lah nabinya. Nah, ini lulusan mana? Emper Masjid Nabawi. Yang ketika dikubur didatangi malaikat Munkar dan Nakir, Tuhanku siapa? Anrol bukan, Tuhanku siapa? Tuhanku Allah, Tuhanku siapa? Tuhanku Allah, Tuhanku siapa? Nah, kita akan kita kisah sahabat itu, ya, sampai malaikat ini bingung. Ini yang nanya ini kita apa dia? Yang nanya ini kita apa dia? Ini sebenarnya bermotor yang kalau beliau dalam satu jalan, maka setan tidak berani lewat sampai 3 hari. Ini lulusan mana? Empat Masjid Nabawi. Orang seperti ini. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang 1 rakaat salat 30 juz. 1 rakaat salat khatam 30 juz. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau orang hatinya bersih, itu kan baca Quran, pengennya itu terus baca Quran. Termasuk amal Qurannya juga. Ini 1 rakaat salat 30 juz. Ini lulusan mana? Yang Masjid Nabawi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana madinatul ilm baliha babuha. Kata Rasulullah, aku ini kotanya ilmu. Sayyidina Ali ini pintunya. Nah, ini lulusan mana? Yang Masjid Nabawi. Sayyidina apa? Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, Jabal artinya bukit. Di zaman sana ketika Sayyidina bin Jabal berdakwah, ini ada bukit yang terbelah karena doanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal, maka namanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz anaknya bukit. Masih ada tuh bukit yang terbelah karena doanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ini lulusan mana? Sahabat-sahabat ini. Emper Masjid Nabawi. Rumah madrasahnya satu aja itu. Pesantrennya di mana? Di Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika Madinah gunungnya mau meletus, waktu itu lahar sudah keluar dari gunungnya. Sayyidina Umar bin Khattab ini ketika dalam masjid ini nggak ngantuk dengerin taklim, ya. Ketika itu Nabi mengatakan, nah jadi ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Tamim Ad-Dari, itu setiap amalannya istiqomah setiap 3 hari itu khatam Quran. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat Tamim Ad-Dari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkanmu dari api di dunia dan api di akhirat. Maka Sayyidina Umar ingat ini kalau Nabi pernah ngomong begini. Maka diajaklah Sayyidina Tamim Ad-Dari ke gunung, dan kemudian laharnya itu dihalau pakai selendangnya. Ayo masuk lagi kamu ke gunung. Ayo masuk. Masuk lagi dia ke gunung. Sampai sekarang Madinah nggak pernah gunung meletus. Nah, teknologi iman mana yang bisa menghalau lahar? Masuk lagi ke gunung. Kalau nggak teknologi iman, ya. Lulusan mana ini? Emper
Izin. Maka kalau ada ustaz jelasin di masjid tentang ilmu agama, jangan ngantuk, ya. Itu solusi masalah-masalah kita. Ya. Lagi susah rezekinya, ustaznya lagi jelasin. Oh, baca subhanallah wa bihamdi, astagfirullah antara azan dan iqamah, ya. Ini maka nanti rezeki akan datang, dunia akan datang, tunduk kepada kamu dengan hina. Dan hadis katakan seperti itu. Ada sahabat Nabi waktu itu kesusahan secara ekonomi, maka sama Nabi dikasih amalan itu, ini tasbihnya, ya, seluruh makhluk. Nah, subhanallah bihamdi, astagfirullah 100 kali dibaca antara azan dan iqamah. Nah, kalau ngantuk kita nggak tahu nanti dapat masjid dapatnya apa. Nah, jadi taklim, taklim. Jadi kalau ada ustaz jelasin di masjid, ya kita sungguh-sungguh yang mendengarkan, karena kita yakini setiap amal agama solusi masalah-masalah kita. Mungkin lebih banyak ustaz-ustaz di sini. Saya ini seniman, bukan ustaz. Seniman ya, lagi belajar agama. Ustaznya ustazan. Nah, kemudian yang ketiga, zikir dan ibadah. Ini amalan masjid namanya. Di masjid ini sholatnya wah ramai jemaahnya. Kita pikirkan bagaimana masjid kita pun ramai jemaahnya dengan sholat berjamaah, dengan tilawah Quran, ya. Ya. Kalau kita dikasih kesempatan sama Allah bisa ke Haramain itu, kalau pas adzan itu kan semua tutup, udah pada ke masjid. Nah, kemudian kalau 1 jam sebelum adzan itu biasanya kan, nah, di Haramain itu ada azan azan awal kan. Nah, itu para ulama mengatakan, jadi saat masjid itu nggak pernah kosong dengan amal. Jadi 24 jam hidup. Indomaret aja 24 jam, Alfamart 24 jam, pom bensin 24 jam. Orang mencari pokok, mencari biori, mencari 24 jam ada, ya. Nah ini loh, orang mencari hidayah kok pabriknya tutup. Tanggung jawab siapa coba? Tiba-tiba ada orang mau tobat malam-malam, ya. Mau Islam, masjidnya tutup, ya. Tanggung jawab kita itu. Iya, kita pikirkan ini adzan awal itu. Jadi sahabat-sahabat yang diiktikaf di masjid itu pulang ke rumah, dan yang di rumah berangkat ke masjid. Itu tanda sip-sipan sahabat. Orang pegawai Indomaret aja loh sip-sipan. Alfamart, pom bensin. Jadi loh pabrik hidayah tutup, ya. Nggak ada yang dipikirkan ada masjid di sana, yang jaga di sana, yang hidupkan amalan di sana, ya. Nah, teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala pikirkan bagaimana masjid hidup amal 24 jam. Ya Romain juga itu. Jadi pertanda kok adzan awal itu pertanda yang sahabat-sahabat yang iktikaf balik ke rumah, yang di rumah sip-sipan ke menghidupkan amal di masjid. Salamnya semuanya. Iya. Nah kalau pabriknya hidayah masjid di setiap kampung ini, ya, hidup 24 jam, wah nanti masyarakatnya bisa ke masyarakat Madinah. Orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akan ada orang-orang yang 1 rakaat salat 30 juz. Nah, saya punya guru di Temboro di Magetan sana itu kalau Ramadan, ya, ini silahkan pilih. Ada yang tarawihnya tarawihnya dalam terakhirnya 1 malam itu 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, ada juga yang 30 juz. Monggo pilih yang mana? Ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, ada yang 30 juz. Nah, ada itu. Monggo pilih ya yang mana kira-kira kita bisa kuat, ya. Orang sopir itu loh, dia melek aja sampai dari malam sampai subuh aja kuat melek. Jangan heran kalau orang dia dari habis sholat isya makan kemudian berdiri sholat sampai menjelang subuh, nikmat loh dia rasakan itu. Dia rasakan itu nikmat.
satu rakaat 30 juz. Ada itu, zaman sekarang ada. Asalkan apa? Itu tadi masjidnya diusahakan hidup 24 jam. Insyaallah ya. Insyaallah niat. Paling enggak kalau belum bisa ya kita niat menghidupkan masjid di kampung kita 24 jam. Insyaallah ya. Insyaallah harus ada niat. Kemudian yang keempat, amalan khidmat, pelayanan masjid kepada umat. Pelayanan masjid kepada umat. Kayak kalau Nabi habis sholat salam kanan, ya. Nah, kemudian beliau, ya, setelah selesai sholat beliau berbalik ke belakang, ya. Ini Sayyidina Umar pun mengikuti juga ini sunnahnya Nabi SAW. Melihat ketika berbalik ke belakang, loh mana ini? Sulaiman kok nggak ada, kemana? Langsung dicari. Besok ke masjid itu nggak ke masjid. Orang yang biasanya datang ke masjid aja nggak datang ke masjid, ini dicari. Apalagi orang yang belum ke masjid kan gitu. Yang biasa datang ke masjid nggak ada ya? Mana itu ya? Nah, didatangin. Apalagi yang belum datang ke masjid, tentu lebih pikirkan lagi. Datang ke sana kalau sakit, dibantu keperluannya jemaah apa bisa dibantu, ya. Nah, kalau kemarin ada Ustaz Jazir itu ceramah di masjid saya itu, kalau di Jawa Karya apa, misalnya sandalnya hilang maka diganti dengan sandal yang baru dengan merek yang sama. Nah, semua kas masjid itu dihabiskan untuk kepentingan umat, ya. Nah, disediakan tempat untuk itikaf juga. Perkhidmatan masjid kepada umat. Jadi ada 4 amalan masjid. Ada 4 amalan masjid yang mendatangkan asbab hidayah. Taqwa Allah, ta'lim wa ta'allum, zikir dan ibadah, khidmat. Nah, ketika kita menghidupkan masjid dengan 4 amal tersebut, kita insyaallah akan diberi oleh Allah SWT ini apa? Hidayah dan kita sendiri dapat taufik, dapat petunjuk menjalankan perkara yang diridhai Allah. Kemudian kita dikasih kesiapan, dikasih kemampuan untuk mengamalkan petunjuk itu, dan kemudian itu jadi asbab kebaikan untuk orang banyak. Walam shawab, itu yang bisa kami share, yang bisa kami bagi pada teman-teman yang ada di sini. Nah, ini masih ada waktu 15 menit. Ini monggo, Mas saya biasanya dipakai untuk apa waktunya? Saya kembalikan kepada Sahibul Baik. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi jamaah yang mau bertanya, monggo. Yang ikhwan ada? Ini ada yang bertanya tadi akhwat. Yang akhwat ada yang bertanya? Ini saya bacakan, ada 2 akhwat yang bertanya. Yang pertama, ini tentang hijrahnya dulu kan. Ada teman anak, katanya dia dengar rumor kalau Mas Salman itu ibunya stres karena dia berhijrah. Apakah benar? Jadi yang didiskreditkan itu hijrah dan ngajinya, karena di puncak karirnya malah memutuskan untuk hijrah. Begitu, matur nuwun. Lupa asalnya. Nabi SAW bersabda, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kamu ikuti salah satu dari mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Qala Rasulullah SAW. Begitu kata Nabi SAW. Mafhumnya kurang lebih seperti itu. Hal yang sama pernah terjadi kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya, ini terkenal sahabat yang tidak pernah menyelia kata-kata ibunya walaupun satu patah kata. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu terkenal sahabat yang tidak pernah menyelia kata-kata ibunya walaupun hanya satu patah kata. Kemudian apa yang terjadi? Ibunya mencukur diri, nggak makan, ya, supaya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini kasihan sehingga dia keluar dari agama Muhammad. Tapi apa kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Ya, saya agak lupa itu. Jadi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ulama mengatakan, dia mengatakan, wah ibu, seandainya ibu punya 12 nyawa, pas 100 nyawa ya, saya lupa itu. Ini bisa ditengok kira-kira kisah sahabat. Akan aku tunggu nyawa ibu keluar satu persatu dari tubuh ibu, namun aku nggak akan keluar dari agama Muhammad.
Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat dalam Quran surah Taubah ya berapa saya lupa juga ini. Ada 8 asnaf itu. Jangan kau cintai Allah, Rasulnya dan berjuang di jalan Allah lebih dari harta benda, tempat tinggal kita, ya, orang tua kita, ya. Ada 8 perkara itu. Jangan dicintai itu lebih daripada Allah, Rasulnya dan berjuang di jalan Allah. Karena kalau kita mencintai itu lebih daripada Allah, Rasulnya dan berjuang di jalan Allah, maka kata Allah mengancam berfatarabasu, maka tunggulah semuanya azabku sangat pedih. Nah, teman-teman Allah Subhanahu wa taala pun begitu kita dalam meniti jalan kebaikan menuju kepada perkara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada ujian. Dan ujiannya 8 perkara itu tadi. Dan kisah-kisah sahabat sudah menjelaskan itu semua. Ya. Ada orang tua itu saya juga heran ini. Ya Allah, anaknya dulu dugal. Wah, pokoknya riwari. Apa? Doa kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya yang soleh. Setelah anaknya masuk masjid, ya, ngajak orang masuk masjid, ibunya malah bingung, orang tuanya malah bingung, orang tuanya bingung. Ya Allah, tapi jangan kayak gini, lebih lagi. Jadi pengennya baik tapi sesuai nafsunya, ya, itu kita hindari. Ya. Jadi teman-teman kalau sama tahu mungkin Mas Wawa juga pernah di sini kan ngobrol teman yang waktu itu dia cerita sama saya dulu saya mabuk muntah-muntah pakai jin belel rambut munggah kabeh, bapakku enggak cerewet. Tapi begitu saya pulang pakai gamis pakai sorban, wah kok malah jadi cerewet kan gitu. Nah, teman-teman dengan Allah Subhanahu wa taala ya maka kita jelaskan ya. Karena orang tua itu biasanya apa? Khawatir aja. Orang tua itu biasanya apa? Khawatir aja. Khawatir aja biasanya. Nah, kita jelaskan ya. Kalau mama, Pak, usahaku nih bukan ngebom ya. Usaha saya BUMN bawa orang masuk masjid bom. Usaha saya ya. Jadi usaha saya nah, dijelaskan dengan baik sama orang tua dan akhlak. Sama orang tua nih akhlak dan akhlak yang apa yang nggak pernah mijit-mijit, buatin kopi, buatin teh, buatin susu, beliin makanan-makanan yang orang tua kita senang. Nah, akhlak. Nah, orang tua tuh khawatir aja. Orang tua tuh khawatir. Waktu orang tua saya juga begitu, khawatir. Saya ikut aliran. Padahal aliran setahu saya aliran listrik, aliran air. Khawatir aja. Jangan saya ikut aliran yang menceng gitu. Tapi itu ujian. Itu ujian. Dan jangan kita berhenti berproses ketika ada ujian itu. Ibaratnya mangga. Awalnya mangga itu kan masih kecut, masih kotel, warnanya hijau. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita dalam awal proses hijrah itu ibaratnya akhlak kita masih kecut, masih kotel, ya jangan berhenti dari pohonnya, jangan putus dari amal masjid. Nah, tapi kita terus nyambung, nanti lama-lama kulitnya berubah, ya toh, warnanya berubah, buahnya manis, sampai diekspor ke luar negeri. Itu ujian. Kalau saya punya teman orang Ambon, namanya Mas Bani. Dia waktu saya ketemu di masjid Darut-Tauhid, di masjidnya Agi misalnya di Bandung. Kalau dia malah keluar dari non Muslim jadi Muslim, terus keluarganya nggak terima, dia diusir, didatangkan orang-orang dari keluarganya yang tadinya Muslim terus murtad, dia terus didatangin, didoktrin di ini itu segala. Nah kemudian teman-teman yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya, ini ya, kemudian dia melarikan diri. Sama kayak Musa bin Umair juga gitu. Melarikan diri, pokoknya dia tahunya belajar Islam dari itu Agi. Maka dia ke Bandung itu. Sampai Bandung naik angkot, dia cerita sama saya, uangnya habis. Padahal belum sampai ke pondoknya Agi. Dan hatinya dia, ya Allah, saya ingin menyelamatkan iman saya ingin belajar agama, ya Allah. Turun dari angkot, minjem uang 5.000-an.
Terus kemudian untuk naik angkot sampai ke tempatnya Hakim itu 3.000 rupiah, masih sisa 2.000 rupiah. Akhirnya apa? Ya sudah sampai di Masjid Hakim, terus di sana dapat pembinaan dan sebagainya. Dia tinggalnya di dekat masjid itu. Nah, teman-teman ini Allah SWT, jika kita berhijrah di jalan Allah SWT, maka nanti Allah akan kasih pengalaman iman yang kadang-kadang nggak sesuai dengan akal kita. Ya. Kalau kita taati perintah Allah yang nggak sesuai dengan akal kita, nanti pertolongan Allah pun ya akan ya bertentangan dengan logika. Ya. Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkat ke laut kata Allah dalam Quran. Kalau logikanya kenapa nggak dipukulkan ke kepalanya Fir'aun aja kan? Logikanya kan gitu. Logikanya. Tapi Nabi Musa alaihissalam, apa yang jadi perintah Allah dijalankan saja. Ketika kita taati perintah Allah yang nggak masuk akal, maka perintah Allah pun nggak masuk akal juga. Maka laut terbelah jadi 12 jalan. Ya? Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Saya punya teman dosen itu waktu itu dapat proyek 1 M deh. Tapi saat yang sama dia janji sama anak-anak mahasiswa untuk di sana ada pesantren kilat, ada sanlat waktu itu. Kemudian dia tolak. Maaf, saya sudah ada janji kalau misalnya mau sama saya setelah saya sanlat. Tapi kalau misalnya enggak mau ya mungkin bukan rezeki saya. Ketika pulang selesai sanlat, perusahaan itu mendatangi lagi. Ternyata memang kelihatannya rezekinya untuk bapak, ini kami nggak mau orang lain. Ada ujian-ujian yang nanti semakin memperkokoh iman kita kepada Allah. Jadi nanti ngomong siapa kesini? Allah, itu mantap gitu loh, gak ragu-ragu. Ya, ujian itu ya pasti ada. Allah udah bilang dalam Quran, kalau apa kamu ini dibiarkan kamu ini beriman sementara kamu gak diuji, ya kan? Nah, kalau kata guru kami tadi ujiannya itu bisa dari 8 perkara itu. Yang kita harus melewatinya dengan ya tentunya ya. Gimana waktu itu ya? Waktu itu ketika saya waktu mulai terus belajar ke masjid dengan waktu ya kan. Nah itu orang tua tuh khawatir jangan saya ikut aliran-aliran yang nggak benar. Kemudian saya silaturahmi sama ulama ya. Kita hendaknya kalau kita dalam proses belajar pergi diri ada masalah, kita datang kepada ulama, orang yang takut kepada Allah, bermusyawarah dengan mereka sebagaimana perintah Allah. Ya, bermusyawarah dalam setiap urusan. Musyawarah kita dengan mereka ya. Nanti apa arahnya? Waktu itu saya diarahkan untuk berakhlak pada orang tua ya. Coba menjadi bantuin orang tua, ngerjain pekerjaan rumah ya. Yang tadinya nggak pernah dikerjakan, nyuci piring, ngepel ya, bersihin WC, kerjakan. Ya. Nah, kemudian waktu itu saya mah dari teman saya nih. Jadi waktu itu kami lagi ada sanlat di masjid itu. Jadi ternyata orang tua itu ngikuti. Mana nih salonnya? Ketika itu saya lagi pergi. Jadi kan biasanya kalau kami lagi sanlat itu petugas dapur itu kan ganti-gantian. Yang beli yang beli sayur-sayuran, yang beli makanan. Ya, ini kan ganti-gantian. Pas saya dapat tugas untuk apa? Untuk masak lah itu waktu sama teman-teman itu. Nah, ketika orang tua saya datang ke masjid, adanya lihat kompor, lihat galon, oh nggak ada M16, oh nggak ada apa namanya, nggak ada granat, nggak ada bom, nggak ada. Nah akhirnya ya sudah mereka bisa mengerti, oh ternyata Salman tuh begini, dan ternyata teman-temannya juga banyak. Ya. Teman-teman dari orang tua saya ternyata juga banyak, bahkan adik saya sendiri ya. Nah, jadi akhirnya orang tua saat itu akhirnya yang tadinya khawatir ya, nah ini terus ketika tahu aktivitas kita itu tadi ketika ada masalah seperti tadi kita datanglah kepada ulama, apa aran-aran beliau, saran-saran beliau, ya, akhirnya kita kerjakan. Jelas sekarang orang tua bisa memaklumi. Oh alam bisawab. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan sejujurnya ya karena sudah masuk 4 ya. Ustaz, pas saya share broadcast pengajian teras dakwah tema hidayah ini, hidayah itu dikejar bukan ditunggu, temanku malah jawab hidayah itu milik Allah.
Bagaimana kita harus menjelaskan pada orang seperti itu? Kan di Quran juga ada ayat yang berbunyi, intinya seorang yang Allah beri hidayah maka tak ada yang bisa menghalanginya dan sebaliknya. Jadi konsep hidayah ini apakah mirip konsep rezeki dan jodoh? Dijemput dengan doa, ikhtiar dan kepantasan menjadi hamba beriman, kekasih Allah yang kelak pantas mendapatkan surganya. Begitu, terima kasih. Kalau bicara kita dalam lingkup tauhid, ya benar ya. Kalau gitu nanti bilang sama dia, lapar ya, rasa mangan. Bilang aja gitu sama dia nanti. Kalau kita bicara dalam lingkup tauhid, ya hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenyang itu dalam kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, kita kan tauhidnya, kita syahadatnya gimana coba? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau bicara dalam tauhid, ya benar, itu kuasanya Allah hidayah itu. Kenyang juga kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sunatullahnya, jadi ada sunatullah, ada kudratullah. Sunatullah itu kita pakai amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kudratullah ya itu tadi. Allah SWT untuk menciptakan, berikan sesuatu tidak berhajat kepada asbab. Allah kuasa berikan hidayah ya, tanpa orang itu usaha kayak Siti Maria, kayak Sayyidina Maryam alaihissalam ya. Ini bisa melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Ini Allah kuasa. Nah ini dulu kita mau belajar tauhid di sini juga, ya. Tapi sunatullahnya, ya. Biasanya kalau orang ini punya anak, dia mau punya anak, dia menikah. Meskipun nggak jaminan juga orang nikah itu punya anak, ya. Ada juga orang nikah bertahun-tahun nggak punya anak. Tapi kan sunatullahnya, usahanya kalau lapar makan. Kalau ini sunnah Rasulullah, jadi kita makannya bukan kita yakin yang mengenyangkan ini makanan. Kalau kita yakin ketika makan yang mengenyangkan makanan itu syirik juga itu. Kalau kita yakin kopi yang menghilangkan ngantuk, ini syirik juga ini. Dosa besar loh ini, nggak diampuni sama Allah dalam Quran. Tapi sunatullahnya, kalau kita lapar jadi perintah Allah ketika lapar kulu wasrubu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebihan. Jadi apa amalan Nabi saat itu ketika datang perintah Allah lapar, apa perintahnya ketika lapar, kan begitu. Tapi kita nggak boleh yakin, bahwa makanan itu yang mengenyangkan. Ya. Kita makan karena itu sunnah Nabi. Kita makan karena ini sunnah Nabi. Jadi kita makan bukan karena lapar, ya. Tapi kita makan karena perintah Allah. Baru itu namanya Abdullah. Kita cari nafkah, cari uang, bukan karena uang itu bisa menyelesaikan masalah kita, ya. Tapi kita bekerja, ya. Ini perintah Allah, ya. Kita bekerja karena perintah Allah, supaya kita nggak minta-minta ke orang lain, ya. Supaya kita terhormat, ya. Dikatakan kalau kehormatan seorang mukmin kita adalah tidak mengharap meminta kepada makhluk, ya. Bisa menjadi asal kebaikan untuk orang banyak. Niatnya apa? Ketika cari nafkah, kita bukan punya keyakinan bahwa tunggu itu yang kasih kita rezeki, ya. Tapi kita bekerja ini dalam rangka menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika dia jadi khalifah, Abu Bakar mau kemana? Saya mau jualan di pasar untuk nafkah keluarga saya. Apa berani ngomong Sayyidina Abu Bakar, tauhidnya nggak sempurna ya. Terus kemudian, nanti kalau kamu kerja di pasar siapa yang ngurusin kekhalifahan kan gitu. Kalian dapat gaji dari Baitul Mal. Udah gitu pun Sayyidina Abu Bakar ini hanya mengambil malah kok diceritakan kisah-kisah sahabat itu malah dikembalikan semua dari gaji dari Baitul Mal. Ya. Ini orang takwa tuh kayak gini. Jadi kita mengerjakannya ini karena perintah Allah. Jadi bukan terus kita punya keyakinan bahwa itu yang
memberikan manfaat atau mudarat. Jadi kita bekerja, ini perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Jadi nanti hari ini kita jadi Abdullah, bukan Abdul Furus. Jadi kita hambanya Allah, bukan hambanya uang itu nanti. Pun sama dengan perkara hidayah. Ya. Allah kuasa kasih hidayah seseorang. Namun, ya, apakah Nabi ketika didatangi malaikat Jibril, kemudian diberitakan oleh Allah, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, ya. Hai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. Berdiri dan berikan peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan besarkan nama Tuhanmu. Ini kata ulama, ini selimut yang memang waktu itu Nabi kedinginan berselimut, tapi juga ada ulama mengatakan di tafsir selimut dunia. Jadi supaya ingatkan orang kepada kebesaran Allah, supaya dunia enggak menyelimuti hati. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkan nama Tuhanmu. Hidayah dengan kuasanya Allah. Ya. Namun usaha atas hidayah, ya, ini juga perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Juga perintah Allah. Bagaimana makan itu tadi? Bagaimana kalau datang lapar? Gimana caranya? Gimana supaya perintah Allah ketika lapar, tapi kita nggak boleh yakin makanan yang menyenangkan. Sama, gimana ketika supaya agama ini tetap tetap tegak? Bagaimana supaya bagaimana usahanya ketika kita doa kepada Allah minta hidayah, dan usahanya ini apa, ini harus kita kerjakan. Hidayah dalam kuasanya Allah. Kalau misalnya kita ngajak orang itu mau, jangan kita ada keyakinan bahwa karena saya dia itu bisa masuk masjid. Ini pun sudah syirik. Kalau nggak karena saya dia nggak masuk masjid ya. Jadi kita dakwah niatnya itu apa? Untuk perbaiki diri. Karena kalau kita bisa ngajak orang ke masjid ini karena kuasanya Allah, kita nafikan dari kita. Kalau kita ada keyakinan pada diri kita, ini kita syirik itu sudah. Tapi kalau misalnya orang nggak mau, ya, ini syirik, dia bisa sombong gara-gara saya ini masuk masjid. Kita usaha tapi kita nggak boleh, kita menafikan usaha kita. Ya, kayak coba supir taksi jam 8 sampai jam 5, taksi A dapat 100.000, taksi B 300.000, taksi C 500.000, taksi D tambah 1 juta, nabrak mobilnya orang, kan gitu. Kita usaha, ada orang usaha sama itu, usaha ngajak orang, ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang dapatnya lebih banyak, ada yang lebih banyak lagi, ada yang malah dipukul orang, ya kan? Jadi kita usaha tapi yakin Allah ya memberikan hidayah. Perintahnya apa kita? Usaha. Masalah hidayah dalam kuasanya Allah. Nabi buat dakwah ke Abu Thalib, hidayah dalam kuasanya Allah. Bahkan Nabi nggak bisa berikan hidayah kepada orang yang dicintai, kan gitu. Quran ayatnya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai buat apa? Kan hidayah dalam kuasanya Allah. Ya itu tadi. Oh iya ya. Berarti nanti kamu kalau lapar jangan makan ya. Gitu aja. Ya. Wah, alam bisa kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalau misalnya nanti itu ya nanti dapat oleh ini teras dakwah. Itu ada kajian lagi. Boleh kamu kalau misalnya nggak datang ya, tapi kamu kalau lapar nggak usah makan ya. Gitu. Salah ya. Ya, wah alam bisa. Mungkin disebutkan ini tadi karena sudah jam 8.22. Ya, Afan nanti kemalaman. Ini 2 pertanyaan kami simpan, mungkin nanti akan kami satukan lagi sama untuk bisa ngisi lagi di Teras Dakwah. Sebelum kami tutup, ada beberapa pengumuman terkait agenda di Teras Dakwah. Yang pertama yaitu besok hari Jumat tanggal 6 Oktober akan ada kajian Ahwat dan Umi Muda atau kajian Amidah. Insya Allah temanya yaitu tentang fikih wanita. Pembicaranya yaitu Ustadzah Mimi Rahmasari LC. Yang kedua, ngaji teras pekan depan hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017. Temanya yaitu melanjutkan kajian Jomblo fi Sabilillah bersama Ustaz Awan Abdullah. Temanya spesial ini, Kama Sutra Syariah. Hubungan suami istri tapi dalam bingkai syariah itu seperti apa? Karena jarang dibahas di pengajian-pengajian. Insya Allah bisa akan dibahas tuntas oleh Ustaz Awan Abdullah. Selanjutnya untuk donasi rohingya yang
selama bulan September kemarin digalakan di Teras Dakwah, alhamdulillah terkumpul sebesar 3.500.000 rupiah. Insya Allah akan disalurkan melalui Sahabat Al-Aqsa dengan lini sayap di Sahabat Rohingya. Insya Allah akan diserahkan besok tanggal 29 Oktober ketika di sini akan ada kisah fisabilillah bersama Rohingya kita. Ini kerjasama PPMI, Persatuan Pengkisah Muslim Indonesia, Teras Dakwah dan Sahabat Al-Aqsa. Yang terakhir untuk laporan keuangan Teras Dakwah, untuk total infak yang masuk di kajian Rabu selama bulan September 4.872, pengeluaran di bulan September 4.697.500. Untuk infak Amida totalnya 1.509.800 dan pengeluarannya 887.500. Terima kasih. Untuk detailnya nanti bisa dilihat di Instagram atau di fanpage-nya Teras Dakwah. Terima kasih atas donasi atau sedekah infak yang telah disalurkan melalui Teras Dakwah. Semoga menjadi pahala terbaik sahabat-sahabat sekalian. Oke, marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga pekan depan bisa hadir lagi. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat ya kan? Cepat.